Market Beat by Bank BTN. Volatilitas di pasar global masih didominasi oleh konflik Rusia-Ukraina yang memicu kekhawatiran kenaikan inflasi. Pada periode bulan Mei, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 0,75 hingga 1%. Dan masih diprediksi akan menaikkan suku bunga secara agresif pada rapat FOMC bulan Juni hingga Juli, September dan Desember 2022. Bank sentral juga diantisipasi untuk mulai mengurangi neraca dan memulai proses pengetatan kuantitatif. Pasar akan fokus pada pernyataan The Fed, khususnya tentang ekonomi. Dengan tingkat inflasi konsumen tahunan pada level tertinggi selama 4 dekade dan dikhawatirkan resesi mungkin terjadi. Pasar saham di kawasan Asia turut melemah, dibayangi kekhawatiran lockdown di China, yang dapat mempengaruhi outlook pertumbuhan ekonomi. Pasar juga menantikan rilis laporan keuangan emiten di Asia. Sementara itu, pasar di Indonesia tutup total selama libur Idul Fitri pada 29 April hingga 4 Mei 2022. Namun, kondisi pasar domestik lembaga pemeringkat S&P meningkatkan outlook Indonesia menjadi stabil dari sebelumnya negatif dan peringkat tetap pada rating BBB. Pada bulan April ini, IHSG tutup menguat 2,23% dengan investor asing mencatat pembelian bersih sejak awal tahun sebesar 72 triliun. Pasar obligasi ditutup turun 0,02% dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun turun dari 7% ke 6,9%. Dan Badan Pusat Statistik mengumumkan data inflasi Indonesia naik ke level 3,47% year on year di April 2022 dari 2,64% pada bulan sebelumnya karena akselerasi konsumsi selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Kenaikan harga komoditas berdampak positif pada neraca perdagangan. Ekspor pun tumbuh 44,36% year on year dan impor tumbuh 30,85% year on year. Sehingga GDP growth tetap menunjukkan positif. Bank Indonesia pun mempertahankan suku bunga acuan pada 3,50% untuk mendukung pemulihan ekonomi. Rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2022 menyatakan adanya pertumbuhan pada produk domestik bruto sebesar 5,01% yang didorong dengan adanya pelonggaran dari batasan COVID-19 serta meningkatnya vaksinasi dan mencatatkan surplus neraca perdagangan pada periode Maret sebesar 4,53 miliar US dollar. Ini terbesar dalam 5 bulan terakhir. Namun, Bank Indonesia menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 4,5 hingga 5,3% dari sebelumnya 4,7 hingga 5,5%. Strategi pada pasar saham. Investor asing masih konsisten mencatat pembelian bersih di tengah volatilitas global. Hal ini mengindikasikan pandangan positif terhadap potensi ekonomi dan pasar saham Indonesia. Strategi pada pasar obligasi. Pasar obligasi Indonesia masih tetap menawarkan nilai yang menarik, khususnya obligasi tenor pendek hingga menengah yang didukung oleh likuiditas domestik.